Benar Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Sungguh. Dan kami bahagia kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bangga banget memiliki Allah seperti-Mu. Tidak ada yang seperti-Mu. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Cukup bagi kami. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, cukup bagi kami Tuhan. Dan sebentar waktu-Mu untuk berbicara kepada umat pilihan-Mu. Berbicaralah kepada mereka, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah, bersabdalah, urapi hamba-Mu, berikan dengan kata-kata sederhana. Sedemikian mampukan umat-Mu untuk menangkap pesan-pesan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, silakan duduk. Haleluya. Salam. Waduh, luar biasa ini. Siapa bangga memiliki Allah seperti Allah kita? Wow, saya bangga banget. Banget. Coba nggak ada Allah seperti Dia, kayak apa kita ini? Kita ini hari ini bertobat, besok dosa lagi, diampuni lagi coba. Hari ini baik, besok marah-marah lagi, diampuni lagi. Mana ada Allah seperti itu? Enggak ada. Jadi saudara harus bangga memiliki Allah seperti itu. Dan bahagia kalau kita ini adalah milik Allah yang seperti itu. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saudaraku, setiap tahun bulan Juni, Sinode GBI itu minta kepada semua gereja, baik dalam dan luar negeri, GBI, untuk menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Makanya kalau saudara ingat, setiap bulan Juni saya selalu khotbah tentang keluarga. Nah hari ini juga saya akan sampaikan tentang keluarga. Terus saya pikir, tadi saya kasih dua, kemarin hari apa? Hari Kamis apa hari Rabu ya? Saya sudah kirim bahannya ke sini. Khotbah ibadah raya 1 ini, khotbah ibadah raya 2 ini. Tapi ada tadi pekerja teman bilang, Pak, satu aja Pak, yang ini aja Pak. Ini perlu keluarga ini. Nah temanya sekarang ini sama dengan tema yang pertama tadi, yaitu keuangan keluarga yang sehat. Temanya keuangan keluarga yang sehat. Waktu saya tulis tema ini, kemana larinya ini? Nah gini, saudara kasih, mari kita baca dulu Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mau sampaikan kepada saudara, keluarga harus dibangun secara sehat terlebih dahulu. Sebelum kita mempunyai keuangan keluarga yang sehat, maka keluarga harus dibangun secara sehat terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa punya keuangan yang sehat?
Kalau rumah tangga kita morat-marit, kalau rumah tangga kita belum beres, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu sebabnya fondasi rumah tangga harus sehat terlebih dahulu. Katakan amin. Fondasi rumah tangga harus sehat terlebih dahulu. Saya tidak akan menjelaskan kepada kita formula untuk hidup berkelimpahan. No. Enggak. Tapi di siang hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara punya catatan, saudara catat. Prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dan kita harus praktekkan bersama prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi melakukan. Kita harus bangun rumah tangga kita benar-benar dulu sesuai dengan firman Tuhan. Dasar harus benar dulu, sama-sama katakan. Dasar harus benar dahulu. Kok? Wah, suaranya masih lemes nih. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dasar rumah tangga harus benar lebih dahulu menurut firman Tuhan. Bukan apa kata dunia. Nah, hari ini kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 5. Dasar rumah tangga harus benar dahulu. Nah, dasarnya apa dong? Nah, mari kita baca di Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Pasti. Negara yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ada satu negara di Timur Tengah, udah puluhan tahun terpecah-pecah. Itu apa namanya, saya enggak sebutkan, ini kan YouTube ya, enggak elok kalau disebutkan negaranya. Tapi saudara tahu itu, negaranya hampir, puluhan juta mengungsi ke negara tetangga. Kenapa? Karena di dalam terpecah-pecah. Dan bisa nanti suatu saat negara itu akan punah. Kapan dia membangun ekonominya? Kapan dia membangun infrastruktur? Mempecah perang. Nggak sesuai dengan sembelih. Nggak sesuai dengan dia tembak. Tiap hari. Nah, demikian juga keluarga yang terpecah-pecah nggak bisa bertahan. Keluarga yang nggak akur. Tapi kalau di sini kelihatan wajahnya ini semuanya keluarga yang coba senyum semua coba. Mana senyumnya nih? Kayaknya semuanya ini keluarga yang akur. Keluarga yang harmonis. Saudara yang kasih, dikatakan di Matius 12:25 ini, bahwa keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Jadi ekonomi rumah tangga kita mau kuat, keluarga harus beres dulu. Siapa mau punya keuangan rumah tangga yang berkelimpahan? Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa yang mau keuangan rumah tangga yang berkelimpahan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow. Alkitab berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Kenapa? Alkitab katakan, rumahku disebut rumah doa.
Saudara itu rumahnya Tuhan, bait Allahnya Tuhan. Karena rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Nah, kalau rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun, mau nggak itu jadi rumah rumah doang? Nggak mungkin. Jangan ngomong tentang keuangan yang berkelimpahan kalau rumah tangga morat-marit. Katakan amin. Saya ulangi. Jangan ngomong tentang keuangan yang berkelimpangan, jangan ngomong tentang keuangan yang sehat kalau rumah tangga kita morat-marit. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tentang keuangan seringkali kita belajar dari ekonom. Saya juga sering. Apalagi setahun 2 tahun yang lalu awal-awalnya Ukraina sama Rusia perang. Saya benar-benar ikutin benar. Outlook, economic outlook. Saya selalu ikutin apa kata Ibu Sri Mulyani. Apa kata IMF. Nah mereka IMF katakan, Sri Mulyani katakan. Waduh, nggak boleh nyebut nama ya. Mengatakan akan ada krisis keuangan. Akan ada krisis pangan. Akan ada krisis energi. Waduh, ini gimana nih? Terus teman-teman bilang, Pur, lebih baik pegang uang, jangan investasi. Wah, ini kan kata dunia ini. Mendingan simpan uang di deposito. Ya kalau ada keperluan bisa langsung. Ini cara-cara dunia. Karena itu. Tapi itu bukan dasarnya firman Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara. Itu bukan dasar firman Tuhan. Karena itu seringkali kita belajar cara mengelola keuangan keluarga dari ekonom yang salah. Ingat dulu zaman Orde Lama. Orde Baru. Ekonomnya itu semua dari Berkeley. Orang hebat-hebat. Tapi runtuh karena dasarnya bukan firman Tuhan. Nah oleh karena itu mari kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini saudara dengarkan baik-baik ini. Mazmur 1 ayat 1 ayat 3. Rumah tangga harus benar dahulu. Benarnya kayak apa Pak Purba? Ya ini ayat ini coba. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh apa ya? Tukang gosip ya. Jadi kalau senang kumpul sama orang-orang tukang gosip. Ini tidak berbahagia. Ini kata firman Tuhan loh. Kemudian tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di gereja kita saya keren banget sekarang ini. Dewasa muda, sama ring 1. Wah ini ada ketuanya ini. Keluarkan ayat. Semua membahas ayat itu. Nulis tentang ayat itu. Apa yang dia dapat. Wow keren. Tapi begitu ditulis harus direnungkan siang dan enggak bisa hanya tulis saja terus lupa. Ini firman Tuhan bukan kata saya. Dan saudara harus hidupi apa yang saudara tulis. Kalau hanya pengetahuan, enggak main. Udah ditulis, renungkan siang dan malam dan lakukan. Baru mantep punya. Nah, terus ayat ketiga, ia seperti pohon siapa? Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang kesukaannya nulis di ring 1. Yang di tentang tiap ayat. Nah, dan yang merenungkan Taurat itu firman yang ditulis siang dan malam. Nancep. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kemarau kayak begini pun daunnya tidak layu. Wow.
Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, keren banget. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ayat 3 ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ayat 3 ini tidak akan pernah saudara alami. Kalau ayat 1 dan 2 saudara tidak lakukan. Kalau saudara tetap aja, kalau saudara tidak diam di kelompok orang pencemooh. Dan saudara tidak menurut, kalau saudara tidak menurut nasihat orang fasik. Nanti kita akan belajar apa sih nasihat orang fasik itu. Tetapi saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kesukaan saudara firman Tuhan. Maka ayat ketiga ini adalah bagianmu. Itu bagian saudara. Jadi ayat 1 dan 2 saudara harus kerjakan dulu. Baru jangan klaim ayat 3 ini kalau ayat 1 dan 2 saudara belum kerjakan. Jadi saudara dan saya harus tidak berjalan menurut orang fasik. Saudara dan saya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara dan saya tidak duduk dalam perkumpulan orang yang tukang gosip. Tapi saudara, kesenangan saudara adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, gaya hidupmu sesuai dengan firman Tuhan yang saudara tulis itu. Maka ayat 3 dijamin bagian saudara. Katakan amin. Wow, keren banget ini. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara tentang apa sih orang fasik itu kayak apa. Nasihat orang fasik itu kayak apa? Mau dengar nasihat orang fasik? Mari kita baca di Mazmur 37 ayat 21. Saudara akan tercengang. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam tapi tidak membayar kembali. Itu orang fasik. Tapi di sini saya lihat sebelah kiri, di tengah, sebelah kanan. Sama yang di sebelah kanan saya sini, lihat wajah-wajahnya ini semua kayaknya wajah-wajah yang bukan orang fasik. Kalau minjam pasti mengembalikan. Orang fasik itu enggak. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang fasik itu salah satu nasihatnya begini. Ini kenyataan, saudara dengarkan baik-baik. Minjam uang sama bank besar sekalian, gede banget. Di sini enggak ada. Pinjam uang besar. Mau bangun ini, pinjam uang besar. Terus ngemplang. Tahu ngemplang? Itu bahasa Manado itu. Ngemplang itu apa ya? Enggak tahu ngemplang itu apa? Oh, enggak tahu dia ngemplang. Yang tahu ngemplang, angkat tangan. Enggak ada yang tahu. Ngemplang itu enggak bayar, itu ngemplang. Pinjam uang ke bank besar sekalian, tidak kecil-kecil. Kemudian enggak bayar. Akhirnya bank datang. Kan minjam uang itu kan harus ada, kan dia mau bangun apa? Harus ada fisiknya kan. Nah ternyata orang ini enggak bisa menyicil. Nah akhirnya bank harus lakukan haircut. Tahu saudara haircut? Haircut itu ya, hair itu rambut, cut, potong. Jadi modalnya tadi 100 juta, disuruh kembalikan hanya 50 juta. Itu haircut. Are you happy with that? Apakah saudara bangga utangmu 100 juta, utangmu 100 miliar, tapi saudara hanya bayar 50%? Saudara bahagia dengan itu? No. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau kita menempuh jalan orang fasik seperti ini. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang siapa? Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang apa? Orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang yang benar. Jadi itu tinggal nunggu waktunya saja. Akan berpindah uang yang saudara kumpulkan itu kepada orang benar.
Wow. Kenapa? Karena kekayaan orang fasik, itu firman Tuhan katakan, disimpan untuk orang yang benar. Kalau kita meminjam dan gak mau membayar, jangan harap seperti itu pohon yang terus menghasilkan buah. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil seperti ayat 3 tadi, gak mungkin. Ini namanya prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip kebenaran. Jangan harap minjam terus nggak membalikan. Jangan harap di musim kemarau daunnya nggak layu, pasti layu. Datang krisis ekonomi, saudara kena. Datang orang lain semua kena, saudara kena. Kenapa? Karena saudara minjem nggak mengembalikan. Saya 2 kali selama hidup 2 kali saya alami krisis tahun 98 dan kemarin tahun 2000 20, 21, 22, 3 tahun. Setiap krisis saya diberkati. Setiap krisis saya diberkati. Tahun 98 saya mungkin saudara malas mendengarnya. Tahun 96 istri saya itu beli dolar. Beli 1.600 tahun 96 akhir. Tahun 98 tanggal 12 Januari istri saya uangkan 12.000 $1. Kekayaan naik 8 kali dalam waktu enggak sampai 1,5 tahun. Siapa ngajarin enggak tahu. Istri saya bukan orang ahli finance, hanya ibu rumah tangga. Tapi semua deposito didolarkan. Beli 1.600. Wow, 12 Januari 98, dolar itu kami rupiahkan. Di Taman Girioloka itu bisa dapat 16 rumah pada saat itu. Coba bayangkan. Krisis, tapi kita tidak krisis. Tahun 2020, 2021, 2022, same things. Saya terheran-heran. Orang bule, orang Inggris nyewa rumah, selesai bulan jam 10 hari Sabtu, jam 19 malam masuk lagi orang Inggris, orang bule. Itu enggak mungkin. Dan dia enggak pernah bisa lihat rumah itu karena COVID. Kita minta sama yang nyewa di dalam bikin gambar di belakang, bikin foto, kolam renang, taman, di dalam, di depan, kirimkan. Kita kasih ke orang Inggris ini, Inggris yang lain nih. Hanya dengan gambar, karena nggak boleh masuk ke dalam, lagi COVID, lagi Delta. Si Inggris yang satu ini mau coba. Nggak pernah kebayang saya. Orang asing itu sebelum menyewa rumah, dia harus cek dulu. Suruh minta cek dulu ini, perbaiki itu. Ini enggak coba. Luar biasa Tuhan. Jadi sekalipun kemarau, daunnya tidak layu. Apa saja perbuatnya berhasil. Nah kemudian saudara kasih, kalau saudara mau membangun rumah tangga yang benar, mari kita lihat di Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian understanding itu ditegakkan, dan dengan knowledge pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda yang berharga dan menarik. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara kalau mau membangun rumah tangga yang benar, saudara dan saya butuh hikmat dari Tuhan. Saya ulangi, saudara kalau mau membangun rumah tangga yang benar, menurut firman Tuhan, saudara, we need wisdom of God. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Setiap hari saudara butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau saudara enggak dekat dengan Tuhan, bagaimana mau saudara dapat hikmat dari Tuhan? Kalau saudara enggak intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan juga kagak. Kapan saudara hikmat dari Tuhan? Jadi saudara akan bekerja dengan hikmat dunia. Dengan hikmat saudara, hikmat manusia. Padahal saudara dan saya butuh hikmat dari Tuhan. Butuh
apa tadi, kepandaian, butuh pengertian dari Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, kenapa ekonomi rumah tangga babak belur? Karena kita tidak belajar dari hikmat dari Tuhan. Kita tidak belajar dari kepandaiannya dari Tuhan. Kita tidak belajar dari pengetahuan dari Tuhan. Kita hanya menurut hikmat kita sendiri. Makanya bolak-balik babak belur, bolak-balik gagal. Nah, saudara tahu berapa macam hikmat? Mari kita baca Yakobus 3 ayat 15. Yakobus 3 ayat 15. Ada 4 macam hikmat. Saudara tinggal pilih mau hikmat yang mana saudara pilih dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu dengan siapa saja. Hikmat yang mana saudara pilih. Ini ada 4 hikmat. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Satu, itu hikmat datang dari atas. Kedua, dari dunia. Ketiga, dari nafsu manusia. Dan keempat, dari setan-setan. Saudara butuh hikmat dari mana? Hikmat dari dunia itu yang kocar-kacir. Saya tadi udah sampaikan kepada saudara, pernah negeri kita ini, Orde Baru, itu hikmat orang-orang hebat. Tapi enggak jalan. Dari Berkeley, doktor-doktor. Saudara dan saya butuh hikmat dari atas. Hikmat dari Tuhan. Saudara perlukan itu. Semua kita perlukan itu. Semua kita perlukan. Sekarang saya mau menyampaikan hikmat dari Tuhan itu. Ini, mari kita baca di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Siapa yang percaya berkat Tuhanlah yang menjadi kaya? Angkat tangan. Saudara percaya firman Tuhan? Yang tidak angkat tangan gimana nih? Saudara percaya berkat Tuhanlah yang menjadi kaya? Yang percaya angkat tangan. Wow. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Berkat Tuhan. Dari atas. Bukan dari dunia ini. Persoalannya seberapa kita percaya akan firman Tuhan ini. Itu masalahnya. Ada kalanya pada saat kita kepentok. Pada saat kita kejepit, pada saat enggak jalan, pada saat buntu. Kita enggak percaya firman Tuhan. Kita bimbang firman Tuhan. Akhirnya kita cari hikmat dunia ini. Kita cari cara-cara bisnis ala dunia ini. Gagal lagi, mentok lagi, mentok. Kalaupun berhasil, firman Tuhan katakan yang dihimpun, yang dikumpulkan itu disimpan untuk siapa? Untuk orang yang benar. Cepat apa lambat, itu harus diberikan kepada orang yang dikenan kepada Tuhan. Nah, sekasih dan di sini disebutkan susah payah tidak menambahinya. Waktu saya pelajari susah payah tidak nambahinya. Kalau gitu nggak usah kerja lah, doa aja. Biar uang dari surga turun, nggak gitu. Ternyata nggak gitu maksudnya. Bisa kita baca di bahasa Inggrisnya, coba lihat. The blessing from the Lord makes a person rich and he add no sorrow to it. Nah, ternyata di sini berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya. Tapi berkat Tuhan itu tidak menambahi kesusahan kepada orang yang menerima. Itu maksudnya. Banyak orang diberkati berlimpah-limpah, tapi kesusahan yang menimpa hidupnya. Ada keluarga yang saya kenal, waduh diberkati luar biasa, tapi kesusahan menimpa dia. Kenapa? Karena saking banyaknya uang, pelihara lagi genderuwo, bukannya tambah susah, anaknya nggak bisa disekolahkan. Kenapa? Karena ada ibu genderuwo yang baru. Itu tidak menambah kesusahan. Itu artinya nambah kesusahan itu. Padahal kalau berkat dari Tuhan itu tidak menambah kesusahan. Tidak menambah kesusahan.
Haleluya. Jadi tadi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, the blessing from the Lord make a person rich and add no sorrow to it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak akan menambahinya dengan kesusahan. Itu maksudnya. Katakan amin. Nah sekarang tiba saatnya saya mau menyampaikan kepada kita. Bahkan kepada siapa saja yang ngikutin nanti YouTube ini. Saya mau nyampaikan kepada saudara. Beberapa masalah keuangan keluarga yang paling sering dihadapi masa kini. Masa kini. Persoalan ekonomi apa? Satu, selalu kita dengar penghasilan tidak cukup. Ini kata-kata klise. Hampir banyak orang, gajinya kecil. Nah saya mau kasih tahu saudara salah satu contoh. Waktu saya masih mahasiswa. Kami berdua, yang satu teman saya ini kaya. Dia terima wesel dari papanya 2 kali lebih besar dari saya. Tapi saya punya Tuhan kasih hikmat. Begitu terima uang dari mama, dia kan kirim pakai wesel. Saya beli odol. Saya beli odol untuk sebulan, beli sabun untuk sebulan. Saya beli sisanya saya bagi 30. Tergantung bulannya. Kalau bulannya 29 Februari bagi 29. Kalau bulannya 31 bagi 31. Jadi saya hidup tiap hari sesuai dengan setelah dibagi 31 itu. Setiap bulan saya nggak pernah kekurangan. Teman saya yang weselnya 2 kali dari saya. Tanggal 18, tanggal 19 itu udah datang ke saya. Pur, pinjam dong. Minjam uang ke saya. Tergantung saudara bagaimana mengelola keuanganmu. Ada satu keluarga saya kasih tahu. Ini istri saya nggak ada di sini. Keluarga istri saya. ASN, pegawai negeri. Anaknya 5. Dia berhikmat. Dia nggak punya pembantu. Anak-anaknya dibagi tugas. Yang ngurusin air ini, yang ngepel ini, yang nyuci ini, yang setrika ini dibagi. Jadi nggak ada perlu uang keluar untuk pembantu, nggak perlu. Supir juga begitu, semua nyupir sendiri. Dan kemudian dia bikin ini, dia bikin kayak kain dia kasih kantong-kantong, 31 kantong. Ya kayak seperti saya cerita tadi tuh. Dia setelah uang listrik sekian keluarin. Uang air sekian keluarin. Semua udah keluarin. Sama sabun, sama odol udah keluarin. Sisanya itu bagi 30. Masukkanlah di sini uang segini, uang segini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 1 tinggal ambil uang itu. Cukup nggak cukup pakai uang itu. Kalau memang hanya dapat beras sama tahu tempe, ya makan beras, makan nasi, tahu tempe. Jangan mengada-ngada. Anaknya 5-5-nya sarjana. Jadi tergantung saudara mengelolanya. Uang sedikit, saudara harus bisa tabung. Nah, nanti sampai ke situ. Ini jadi penghasilan tidak cukup ini ada di 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu firman Tuhan katakan. Di 1 Timotius 6 ayat 8. Sekarang yang kedua, tidak punya tabungan. Tapi di sini saya lihat wajahnya ini semua punya tabungan ini. Punya deposito semua ini. Yang lihat wajahnya ini. Bagaimana Pak Purba mau punya tabungan? Gaji bulan ini cukup untuk bulan ini. Saya mau kasih tahu saudara hari ini. Berapapun penghasilanmu, saudara harus bisa sisihkan untuk ditabung. Karena dari menjadi kaya, menjadi ya kaya banget sih enggak, tapi cukup. Saudara harus bisa sisihkan uang, nabung. Saudara enggak mungkin investasi tanpa nabung. Dari mana saudara investasi? Kalau enggak nabung, enggak ada uang tabungan. Saya waktu baru selesai sekolah,
itu pasti kita tabung. Berapapun pasti kita tabung. Ada uang tabungan, beli mobil hardtop. Hardtop disewakan sama orang Jerman 500.000 per bulan. Itu tahun tahun 80-an. Tabung lagi, dapat 500.000, tabung lagi, dapat 500.000, tabung lagi, beli lagi hardtop harganya 7,5 juta. Sewakan lagi sama orang Jerman, dapat lagi 500.000. Bagaimana saudara bisa beli hardtop? Tahu saudara hardtop ya? Mobil hardtop apa namanya? Tahu ya? Itu harganya 7,5 juta tahun 82. Bagaimana saudara bisa beli hardtop kalau saudara nggak punya tabungan? Dan dari uang itu 500 juta tambah gaji. Nabung lagi. Ada rumah dijual di Solo. 450 meter persegi. Ada dokter mau sekolah, mau ngambil spesialis ke Jepang. Kita lihat berapa harganya segini. Udah. Mobil hardtop 2 tadi, kontraknya kita jual. Terus ada emas kita dikit kita jual. Beli rumah di Solo. Baru kerja 4 tahun udah bisa beli rumah di Solo. Rumah saya sekarang masih ada sampai di Solo. Bagaimana saudara yang mau bisa beli rumah kalau saudara nggak pernah nabung? Nggak akan datang langsung blek di depan saudara, nggak bisa. Saudara harus atur itu. Berapapun penghasilanmu harus berani menyisihkan sesuatu untuk ditabung. Yang ketiga, biasa ngutang. Kalau di sini rasanya sih, lihat wajah-wajahnya nggak pernah ada orang ngutang di sini. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, masa kini itu namanya pinjaman online, pinjol namanya. Saudara mungkin ngikutin ada mahasiswa, ratusan mahasiswa di IPB Bogor. Belakangan ini pinjol. Pinjam uang bunga tinggi, nggak bisa bayar pinjam lagi aplikasi sini, nggak bisa bayar pinjam lagi, sampai 10 aplikasi. Babak peluru. Bayangin pinjam di sini, nggak bisa kebayar, pinjam di sini untuk nutupin ini. Datang lagi, cicilan di sini nggak bisa, pinjam lagi ke sini dan bunganya tambah tinggi, babak pelur. Penipuan melalui pinjaman online ini. Prosesnya mudah saudara, tinggal berikan KTP. Tapi bunganya tinggi banget. Dan cilakanya, pokoknya, tahu saudara pokoknya, pinjam 10 juta atau pinjam 2 juta. Pokoknya itu dia nggak mau kita kembalikan. Sengaja. Kenapa? Karena bunganya tinggi banget. Dia terima bunga saudara. Hati-hati pinjam uang. Hati-hati. Tapi udah kepepet Pak Bro, nggak apa-apa. Udah, makan tempe aja. Atau nasi putih aja. Saudara harus ada tekad kayak begitu. Daripada kayak gini tadi coba. 10 aplikasi. Itu mahasiswa loh di IPB Bogor. Tapi di sini nggak ada. Ya Pak dia. Nggak ada di sini. Oke, good. Kemudian tidak ada anggaran dan tidak ada catatan. Saudara punya catatan nggak? Bayar listrik bulan kemarin berapa? Bayar air berapa? Bayar IPL berapa? Ada nggak catatannya? Istri saya itu ada. Jadi dia bandingkan dengan bulan kemarin. Ini kok listrik 3,8 juta ini. Kemarin berapa? 3,6. Loh kenapa naik 200? Ada catatan. Air juga begitu. Loh, ini air kok kemarin hanya 2,8, sekarang kok 3,2. Kenapa ini? Ya mulai dia kurangi. Saudara harus punya catatan. Kalau saudara nggak punya catatan, saudara nggak tahu. Siapa di sini punya catatan di rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Dari 200 orang hanya 9 ada catatan. Itu ngeri kali itu.
Saudara biasakan, bikin catatan. Saudara bisa bandingkan, kalau enggak saudara enggak tahu. Dan istri saya itu cerewet, makanya saya terima kasih sekali Tuhan kirimkan istri yang luar biasa. Pak, ini kenapa 3,4? Kenapa 3,8 listrik ini bulan ini? Loh kenapa Ma? Enggak, kemarin hanya 3,4, ini 3,8. Lah makanya listrik di depan matikan aja. Makanya kalau belakangan ini saudara datang ke rumah saya malam-malam, lampu depan taman mati. Lampu belakang kolam renang semuanya mati. Lampu di belakang itu kan besar sekali ini gitu apa namanya? Wattnya ya. Yang ke kolam renang begini terang benderang, mati semuanya. Lampu teras pun mati. Baru turun. Nah, air juga begitu. Saudara harus ada catatan. Katakan amin. Kemudian yang keempat, serakah. Ini waktunya kenapa begini? Kalau gitu mau saya cepetin lah. Serakah. Serakah itu gini, saudara dengar. Ada di TV. Ini rumah. Harga segini. Ini hanya diberikan kepada orang 10 pendaftar yang terakhir. Siapa pendaftar 10 paling cepat, dia dapat. Rumah. Murahnya luar biasa. Saudara jangan percaya. Saudara hilang, uangmu pasti hilang. Enggak mungkin rumah tipe begini dapat, enggak ada itu. Ya apalagi kemarin saya enggak enak ngomongnya di sini. Orang semua berlomba-lomba sama sehari bisa 15.000 orang beli. Gimana? Uang untuk bangunnya aja enggak cukup segitu, apalagi dia emangnya enggak untung. Saudara jangan serakah. Banyak orang hilang duit. Nah terakhir nih, ini karena waktunya udah, waduh kecepatan ini. Ini yang terakhir nih, sebenarnya banyak tapi saya akhiri di ingin cepat kaya. Lihat wajah-wajahnya ini semua kepingin cepat kaya ini. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagi yang orang ingin cepat kaya loh ya. Firman Tuhan katakan, Amsal 19 ayat 2b, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saudara kalau ingin cepat-cepat kaya pasti salah langkah. Kemudian 2, Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak menangkap buruannya. Jadi kalau orang pemalas, dia mau sesuatu enggak akan dapat. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara harus rajin bekerja. Rajin bekerja. Mulai kantor jam 8, 7.30 dari kantor. Sampai jam 4, 4.15 baru pulang. Jangan jam 3.30 udah siap-siap mau pulang. Saudara harus rajin bekerja. Saudara harus rajin apapun, apakah di kantor, apa di mana, apa sebagai supir angkot, saudara harus rajin. Saudara harus rajin. Jam 4 udah keluar dari rumah. Cari penumpang, rajin. Nah kemudian Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Harta yang cepat diperoleh, easy comes, easy goes. Cepat datang, cepat hilang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini tadi saya ngomong, istri saya ada di sini. Kita nggak langsung kayak begini men. Dulu setiap saya dinas, ada amplop sisa. Uang SPJ sisa. Sisa. Jadi udah pergi ke mana saja. Ada, kan dikasih SPJ kalau kita keluar negeri, dalam negeri, pasti dikasih SPJ. Ada sisa. Saya nggak tahu. Istri saya sisa itu dia beli emas. Agak banyak sisanya, banyak emasnya. Agak sedikit, emas, tapi dia beli. Dan dia bukan datang ke toko emas, toko emasnya datang ke rumah. Saya tahu itu belakangan, saya nggak tahu. Waktu belakangan, waktu Sari mau di kedokteran, keluarlah itu emas-emas itu. Loh, kapan belinya itu mah? Ya dari dulu. Jadi ngumpulkan uang itu dikit demi dikit. Bukan langsung gitu, enggak dikit demi dikit. Ada uang SPJ sisa 50.000 ya, beli emas 50.000.
Anda 120.000, 120.000. Tapi dikit demi dikit, dikit demi dikit, dikit demi dikit, jadi banyak. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, hati-hati hari-hari belakangan ini. Ada banyak investasi bodong yang menimbulkan masyarakat kerugian yang sangat besar, triliunan rupiah. Iming-imingnya apa? Cepat dapat untung, besar, tanpa risiko. Mana ada bisnis tanpa risiko? Jangan percaya. Bahkan dibilang ini bunga apa? Bunga 100% dalam waktu 90 hari. Saudara langsung tergesa-gesa, langsung cepat kaya. Kasih duit 100 juta, 3 bulan lagi jadi 200 juta. Hilang uangmu. Jangan percaya. Iming-iming kayak begitu jangan percaya. Jangan percaya. Pasti uangmu hilang. Dan belakangan ini banyak. Ada orang, ini kan saya sering khotbah keluar gereja, bukan hanya di sini. Itu anak muda datang ke saya, Pak Purba bisa ketemu enggak Pak Purba? Saya bilang bisa. Dia ngomong, Pak ini ada bisnis bagus, apa itu? Ya saya enggak enak ini kan ini kan di live streaming. Apa itu? Pak, ini si Anu udah dapat segini. Dia dapat segini. Sekarang dia bawa lagi orang 5 orang, dia dapat lagi Pak. Nah saya ini sekarang bisa bawa orang 5 orang ini Pak. Saya bilang jangan lakukan. Habis kau. Saya bilang jangan lakukan, hilang duitmu. Kok hilang Pak? Dia dapat. Ya yang pertama dapat. Itu skema ponzi namanya. Jangan kau percaya itu. Saya bilang jangan. Belakangan ketemu dengan saya. Terima kasih Pak Purba. Coba. Jangan percaya, jangan ingin cepat kaya. Saudara harus kumpulkan dikit demi dikit, dikit demi dikit, dikit demi dikit, dikit demi dikit. Maka saudara akan berkelimpahan. Jangan percaya iming-iming. Saya, ini satu lagi nih. Waduh. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya pulang dari London beberapa tahun yang lalu. Sebelum COVID, kan Iman wisuda waktu S1-nya. Kita ke sana, pulang kita bertiga, berempat kembali ke Indonesia. Sampai di Indonesia di email saya ada pengumuman, ada pemberitahuan bahwa saya ini dapat lotre. Lotre, email saya itu diundi, kena email saya. Email di dunia ini melihatan. Oleh karena saya yang sebagai pemenangnya di depan notaris, maka saya diberikan hadiah 1 juta pound sterling. Wih, 1 juta pound sterling 20 miliar men. 20 miliar. Dan dia kirimkan sertifikat sebagai pemenang itu. Waduh bagus sekali, gambarnya bagus. Kayak Stanley bisa pintar bikin kayak gambar kayak flyer gitu. Kayak gitu, sertifikat. Wih, kayak warna emas. Wah ini di depan notaris, saya sebagai pemenangnya 20 miliar, 1 juta pound sterling. Dan saya diminta untuk administrasi macam-macam, kirimkan 900 pound sterling. Tahu saudara 900 pound sterling berapa duit? Ya dikit lah, 18 juta. Dan saya punya rekening pound sterling, 900 pound sterling, cas. Bisa, tapi hati saya ini enggak tenteram. Kami doa pagi, doa mesbah keluarga. Kita menyanyi nyembah Tuhan. Saya ngomong, ini Papa dapat pemenang ini. Email Papa menang, diundi dari seluruh dunia. Dapat 1 juta. Sari ngomongnya gini, yang benar aja Pak, gitu. Kata-katanya sederhana aja. Atau Iman bilang, orang Inggrisnya tahu email Papa dari mana, gitu. Enggak kayak ini bahasa-bahasa sederhana. Tapi sana kan ngabarin saya lagi, uang Anda kami kasih, uang 1 juta ini dikasih di HSBC Bank di London. Wih, saya pikir uang itu sekarang ada di HSBC Bank. Terus dia bilang, dia kasih waktu 3 hari untuk ngirimkan 900 pound sterling itu. Hati saya kan
Hilanglah 18 juta. Tapi kalau tidak dapat kan 20 miliar, guys, 20 miliar. Yang kurang ajarnya lagi otak manusia ini. Saya bilang kalau benar Tuhan, 40% perpuluhan. 40%, 8 miliar perpuluhan. Enggak usah 2 miliar, 8. Wah, ini kan ini keluar lagi ininya apa namanya? Manusianya. Keluar manusianya. Tapi semakin kami mesbah keluarga semakin enggak sejahtera. Akhirnya kami datang ke HSBC Bank di sini nih. Dekat sekali, dekat. Kita ke HSBC Bank, saya tunjukkan itu sertifikatnya bahwa uang saya 1 juta itu ada di HSBC. Kepala banknya bilang bohong, Bapak lupakan itu. Saudara jangan cepat ingin kaya. Banyak sekali iming-iming sekarang ini. Tanpa saudara undang ada di HP-mu. Tanpa saudara undang ada pinjol. Tanpa diundang ada iming-iming bayar beli ini murah begini. Saudara jangan percaya. Hati-hati. Nah karena waktunya udah habis. Puji Tuhan saya tidak panjangkan. WL Singers maju ke depan. Saudara yang kasih. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Haleluya, haleluya. Kalau keluargamu mau, kalau keuangan keluargamu mau sehat. Yang pertama diurus dulu adalah rumah tangga harus akur, rumah tangga harus beres dulu, rumah tangga harus harmonis. Papa mama harus saling mengasihi. Istri hormat kepada suami, suami mengasihi istri, mengayomi keluarga. Ini dulu, saya mau kasih tahu kepada saudara ada satu keluarga. Ada satu keluarga ini real, satu rumah, tapi beda tempat tidur. Yang cilakanya suaminya, mohon maaf, mudah-mudahan dia juga dengar khotbah saya ini. Itu beraknya. Dilempar ke tempat tidur istrinya di rumah yang sama, kamar berbeda. Bagaimana mau keluarga kayak begini ekonomi rumah tangganya sehat? Never. Enggak pernah. Bayangin di sini enggak ada itu. Tidur di rumah, sayangi istrimu. Ayomi istrimu. Kasihi istrimu. Istri hormati suamimu. Ada lagi satu keluarga kenalan saya. Setiap kita kumpul sama-sama, si istri jelekin suaminya di hadapan banyak orang. Dan suaminya membalas jelek-jelekin istrinya. Ekonomi keluarga ini babak belur. Oleh karena itu hari ini, beresin rumah tangga dulu. Kalau saudara mau ekonomimu sehat, ekonomi keluarga, ekonomi rumah tanggamu sehat, beresin rumah tanggamu dulu. Jangan mimpi ekonomi sehat, ekonomi rumah tanggamu sehat kalau rumah tanggamu morat-marit. Jangan mimpi. Ini firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan katakan. Dan saudara kasih mari tidak berjalan menurut orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip. Tinggalkan tukang gosip. Tetapi saudara dan saya harus punya kesukaan akan Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam dan lakukan. Utang harus dibayar, cepat. Jangan tunda-tunda. Dan saudara ke depan ini butuh hikmat dari Tuhan. Butuh hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari dunia ini. Kalau ini saudara lakukan, engkau akan lihat ekonomi rumah tanggamu akan sehat. Setelah firman Tuhan disampaikan, kalau ada yang menjadi remah, yes Tuhan, aku mau beresin rumah tangga, aku mau hormati suamiku. Aku yang suami aku akan sayangi keluargaku, sayangi anak-anakku. Aku kalau ada utang aku akan kembalikan. Aku akan baca firman Tuhan. Kalau ada yang jadi remah,
Setelah dengar firman Tuhan ini, tutup mata, angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya enggak tahu firman Tuhan yang mana yang nancep di hati mereka. Tapi mampukan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan apa yang menjadi remah bagi mereka. Sedemikian maka ekonomi rumah tangga mereka ke depan diberkati. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan perbuat berhasil dan beruntung. Pada saat sulit sekalipun mereka dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kita yang sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.